Baik, dalam mengidentifikasi kasus biasanya saya harus mencari tahu apa ciri-ciri dari kasus tersebut. Karena kita tahu bersama bahwa ada yang namanya dilema etika dan rujukan moral. Dan masing-masing cara penyelesaiannya itu berbeda. Selama ini saya mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah, karena sebagaimana kita tahu bahwa dalam musyawarah ini nantinya akan mendapatkan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan anggota kelompok yang hadir dalam musyawarah tersebut. Baik, setelah mengidentifikasi kasus, selanjutnya saya akan bermusyawarah dengan rekan-rekan atau pihak-pihak yang terkait. Kemudian saya akan melakukan refleksi dan evaluasi atas keputusan yang telah kami sepakati dalam musyawarah yang kami laksanakan. Yang paling efektif menurut saya yaitu dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena dalam kegiatan musyawarah untuk mengambil keputusan ini, kita selalu mendapatkan kesepakatan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Hal-hal yang jadi tantangan saya selama ini dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi kasus-kasus dilema etika yaitu yang pertama, adanya dua kasus yang memiliki tingkat kebenaran yang sama-sama pentingnya. Kemudian yang kedua, ketika dalam mengambil keputusan, kita dituntut bahwa keputusan yang kita ambil ini adalah keputusan yang berat sebelah, artinya dapat menguntungkan ataupun merugikan satu pihak atau pihak tertentu. Ya, tergantung situasi dan kondisi dari kasus yang terjadi. Apabila kasusnya berat, maka itu tidak dapat diselesaikan secara langsung. Namun apabila kasusnya ringan-ringan saja, itu dapat diselesaikan secara langsung pada tempat tersebut, dapat diselesaikan. Yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan sejawat saya ataupun rekan-rekan yang ada di sekitar saya, begitupun masyarakat yang ada di sekitar saya yang selalu senantiasa membantu, dan tak lupa juga saya selalu berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Ya, yang dapat saya petik dalam pengambilan keputusan ini yaitu segala sesuatu yang kita putuskan harus melalui musyawarah. Karena dalam musyawarah seperti tadi yang saya sampaikan bahwa selalu ada kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Mungkin seperti itu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Begini, Bu, saya ada tugas sebagai calon guru penggerak untuk mewawancarai pimpinan. Dan di sini Ibu sebagai kepala PTD SMK Tambung, apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Ya, boleh Pak. Selamat. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik. Tentu saja saya harus mengetahui ciri-ciri kasusnya terlebih dahulu. Ya. Ketika saya lihat itu memang kasus yang menurut saya sama-sama benar, tentu saja itu akan masuk di dilema etika. Sebaliknya bukan sebaliknya, jika kasusnya sudah ketahuan benar dan salahnya, tentu saja masuk pada rujukan moral seperti itu. Ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan mengadakan musyawarah dengan rekan-rekan guru saya atau yang terkait seperti itu. Lanjut, pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Setelah mengidentifikasi, selanjutnya tentu saja saya akan bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Selanjutnya ketika sudah ada keputusan yang kami hasilkan, selanjutnya saya akan mengadakan refleksi dan evaluasi atas keputusan yang telah kami putuskan bersama. Seperti itu.
Lanjut pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu menurut saya pada saat kita bermusyawarah. Ketika kita bermusyawarah, maka akan ada keputusan yang kita hasilkan dan dapat dipertanggungjawabkan bersama. Selanjutnya pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, mungkin yang pertama, ketika kasus yang kami hadapi itu memang tingkat kebenarannya itu sama persis. Dan juga mungkin ketika kami bermusyawarah dan ada salah seorang yang ngotot dengan pendapatnya tidak mau mendengarkan hasil musyawarah kami, Ya. seperti itu yang punya tantangan tersendiri, Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Mungkin tergantung situasi, kondisi, atau bahkan kasus yang kami hadapi. Jika kasusnya memang memungkinkan diselesaikan pada hari itu, langsung kami mungkin ketika semua orang ada ya tentu langsung dihadapi. Kalau memang kasusnya membutuhkan waktu yang lebih lama, tentu saja mungkin harus bermusyawarah atau mengundang lebih lagi orang, berarti tidak bisa dilaksanakan hari itu. Mungkin kami akan jadwalkan seperti itu. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja rekan-rekan yang ada di sekitar saya, Pak, dan juga saya berkoordinasi dengan pimpinan dinas kami, dinas pendidikan seperti itu. Ya. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Segala sesuatunya itu perlu dimusyawarahkan, Pak, sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan bersama. Ya. Jadi baik, terima kasih atas waktunya dan selamat siang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, saya dari CGP Angkatan 5 dapat tugas untuk mewawancarai pimpinan. Dalam hal ini Ibu sebagai Kepala Sekolah SD Impres Mora. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Siap. Ya, terima kasih. Ya, di sini ada 8 pertanyaan. Saya mulai saja untuk pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, jelasnya kita harus mengenali itu bagaimana apa masalahnya terlebih dahulu. Apakah itu masuk dilema atau moral? Ya. Jadi kita harus kenali dulu apa masalahnya. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jelas kita harus selesaikan dengan cara musyawarah. Cara musyawarah. Iya, musyawarah dulu. Oke, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, jelas kita harus refleksi apa yang sudah dilakukan, kita harus evaluasi bagaimana hasilnya, langkah-langkah yang telah ditempuh. Ya. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jelas dengan melalui musyawarah. Karena dengan melalui musyawarah muncullah beberapa ide dan teman Ya. bagaimana cara menyelesaikan. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, bagaimana harus kita mempunyai ketika keputusan yang dipilih itu harus membuatkan penilaian orang lain bagaimana keputusan yang harus sama berat yang kita anukan. Ya, jangan hanya berpihak kepada seseorang saja. Ya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah
ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Ya tergantung kondisi, bagaimana kasus itu, apakah harus melibatkan orang lain atau harus hanya dalam lingkungan sekolah saja penyelesaiannya. Ya, jadi apakah saya harus melibatkan orang tua, maka saya hubungi orang tuanya, atau mau hubungi komite dan lain sebagainya. Ya, tergantung situasi. Iya, tergantung situasi. Ya, pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya jelas orang tua. Kita libatkan orang tua, maka sangat mudah menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Ya. Ya, pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang saya ambil yang berkesan itu ya harus melalui musyawarah, karena dengan musyawarah dengan mudah kita dapat menemukan solusi dari persoalan yang kita hadapi. Ya, ya baik. Terima kasih banyak Bu atas Iya. kesempatan.